Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. KD 3.5 mengidentifikasi informasi yang meliputi pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. A. Teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat editorial atau pimpinan surat kabar atau majalah terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut dapat meliputi masalah politik, masalah sosial, ataupun masalah ekonomi. Teks editorial berisi pandangan redaksi terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Ciri-ciri teks editorial. Teks editorial memiliki ciri yang membedakannya dengan teks yang lain, yaitu sebagai berikut. 1. Berisi opini, redaksi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan faktual. 2. Berisi ulasan mengenai masalah yang biasanya berskala nasional ataupun internasional. 3. Bersifat subjektif, sistematis, dan logis. 4. Menggunakan bahasa formal. 5. Menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial. Teks editorial atau opini memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pernyataan pendapat atau thesis statement. Bagian ini berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas, biasanya berupa sebuah teori yang akan diperkuat argumentasi. 2. Argumentasi atau argumentation. Argumentasi berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Tujuan argumentasi adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Restoration. Bagian ini berisi penegasan ulang terhadap pendapat yang telah diungkapkan pada bagian argumentasi. D. Kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Terdapat kalimat utama dalam setiap paragraf. 2. Menggunakan adverbia frekuensi. 3. Menggunakan konjungsi untuk menata argumentasi. 4. Menggunakan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. 5. Menggunakan konjungsi yang menyatakan harapan. Konjungsi ini terdiri atas dua bagian kalimat. Kalimat yang pertama berisi pernyataan, sedangkan kalimat kedua berisi tujuan atau harapan. 6. Menggunakan verba material, relasional, dan mental. 7. Kaya akan kosakata. E. Cara mencari informasi dalam teks editorial. Dalam menganalisis isi teks editorial atau tajuk rencana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Memahami judul teks editorial. 2. Membaca teks editorial dengan seksama dan teliti. 3. Memperhatikan struktur dan kaidah teks editorial. 4. Mencerita ide pokok yang ada pada teks editorial. KD 4.5 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis. A. Menyeleksi ragam informasi. Langkah-langkah membangun teks editorial adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema. Untuk memilih tema, ikutilah isu aktual yang sedang berkembang. 2. Mengumpulkan data. Setelah Anda memilih isu yang akan dijadikan tema tulisan, tugas Anda selanjutnya adalah
mengumpulkan data sebanyak mungkin. Data bisa ada didapatkan dari buku, internet, dan sebagainya. 3. Baca dan perhatikan sekali lagi data yang telah Anda peroleh. Pilihan data yang sesuai dengan tujuan dan dapat mendukung kekuatan tulisan Anda. 4. Berikan judul tulisan. Sebuah judul sangat menentukan ketertarikan pembaca. Oleh karena itu, pilihan judul yang bagus dengan mencari sudut pandang yang menarik. 5. Menyatakan pendapat. Sebuah teks editorial memiliki struktur pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. 6. Argumentasi. Bagian terpenting dalam sebuah teks editorial adalah argumentasi. Bagian ini dianggap sebagai jantung sebuah teks editorial. Argumentasi yang Anda berikan harus mampu meyakinkan pembaca. Ragam informasi. Terdapat berbagai jenis informasi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Informasi jenis ini adalah sebagai berikut. A. Informasi yang bertujuan menambah pengetahuan, misalnya informasi atas sebuah kejadian atau pendidikan. B. Informasi yang bertujuan mengajari pembaca, misalnya sebuah makalah yang tutorial suatu kegiatan atau pembuatan suatu produk. 2. Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang didasarkan pada bentuk penyajian. Informasi jenis ini antara lain berupa tulisan, teks gambaran, karikatur, foto, dan lukisan abstrak. 3. Informasi berdasarkan lokasi kejadian, yaitu informasi yang didasarkan pada lokasi kejadian yang sedang berlangsung, baik kejadian di dalam negeri maupun di luar negeri. 4. Informasi berdasarkan di bidang kehidupan, yaitu informasi yang didasarkan pada bidang-bidang kehidupan yang ada, seperti pendidikan, pertanian, gaya hidup, olahraga, dan lain-lain. 5. Informasi berdasarkan penyampaian. Jenis informasi ini meliputi A. Informasi yang disediakan secara berkala. B. Informasi yang disediakan secara tiba-tiba. C. Informasi yang disediakan setiap saat. D. Informasi yang dikecualikan. Dan E. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Struktur penulisan teks editorial. Ada beberapa struktur yang bisa digunakan untuk menulis teks editorial, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Lead atau teras berita. 2. Kemukakan opini pihak yang bertentangan dengan Anda terlebih dahulu. 3. Sanggah opini pihak yang bertentangan secara langsung. 4. Kemukakan alasan analogi asli lainnya. 5. Simpulkan dengan jelas. 6. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Menganalisis isi teks editorial. Dalam menganalisis teks editorial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu isi. Dari segi isi, penulis teks editorial menyoroti situasi yang berkembang di masyarakat luas. 2. Struktur. Dari sisi struktur, teks editorial terdiri dari 1. Pernyataan pendapat, 2. Argumentasi, dan 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat. 3. Bahasa. Dari sisi bahasa, teks editorial menggunakan unsur kebahasaan seperti kata keterangan atau adverbia, kata sambung atau konjungsi, kata kerja atau verba, dan kosakata yang tepat. B. Struktur teks editorial. Berdasarkan strukturnya, bagian-bagian teks editorial adalah bagian berikut. 1. Pernyataan pendapat. Contoh, sudah bukan hal yang aneh lagi jika pemalsuan terjadi di mana-mana. Pemalsuan memang telah terjadi di berbagai sektor, seperti industri pemesinan, seni grafis, pangkalan, bahkan juga terjadi di industri makanan. 2. Argumentasi. Contohnya,
Betapa tidak? Kita bisa melihat betapa banyaknya kendaraan yang diproduksi dengan mengandalkan desain tiruan, mesin berkualitas rendah, pelumas olahan, dan rangka dengan besi tipis. Bidang seni, pakaian jadi, hingga makanan pun demikian adanya. Bahkan akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan beredarnya gula palsu, telur ayam palsu, dan obat-obatan palsu. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau resertion. Contohnya, informasi tentang produk palsu ini sudah ada di mana-mana. Melihat fakta yang ada, sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk melakukan cek and recheck terhadap setiap produk yang meragukan. Hal itu penting kita lakukan agar masyarakat menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan tidak boleh hanya didasarkan pada nafsu sesaat. C. Kebahasan teks editorial. Berdasarkan kebahasaan, bagian teks editorial adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan penanda frekuensi menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali. 2. Penggunaan kata sambung atau konjungsi. Kata sambung ini digunakan untuk mengurutkan peristiwa atau bisa juga digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain. 3. Penggunaan kata kerja atau verba. Verba dalam hal ini adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. 4. Penggunaan kosakata. Kosakata yang digunakan dalam teks editorial memiliki daya pikat karena sebagai diantaranya merupakan istilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.